Kalian pikir kita lagi damai? Salah besar, Perang Dunia III itu sudah dimulai, guys. Tapi anehnya, nggak ada tank, nggak ada rudal, dan nggak ada darah. Medan perangnya sekarang ada di HP kalian, di harga Indomie, dan di pabrik yang lagi bikin chip canggih. Ini bukan lagi soal tentara lawan tentara, ini soal Amerika versus China. Dua raksasa yang saling sikut, saling sanksi, dan saling blokir teknologi. Tarik napas sebentar. Coba lo pikirin baik-baik. Amerika sang penguasa dunia sekarang mulai kalah, dolar mulai dipertanyakan. Pabrik-pabrik pindah ke timur, dan China dengan kekuatan datanya lagi siap-siap ambil alih takhta. Ini bukan drama kebohongan, ini adalah perang ekonomi terbesar abad ini yang akan menentukan siapa yang bakal ngatur nasib kita semua di masa depan. Siapa yang menang, dan di mana posisi Indonesia di tengah neraka persaingan ini. Lo nggak mau ketinggalan satu detik pun. Mari kita bedah. Kita sekarang hidup di tengah Perang Dunia Ketiga. Tapi anehnya, nggak ada suara bom, nggak ada ledakan dahsyat, dan yang paling bikin ngeri, nggak ada darah yang tumpah di jalanan. Kenapa? Karena kali ini, medan perangnya bukan di parit-parit Eropa atau di Lautan Pasifik. Medan perangnya ada di layar komputer kita, di harga saham. Di jalur logistik yang menghubungkan pabrik di Asia sama rak-rak toko di Amerika, ini bukan lagi soal tank versus rudal, tapi soal tarif versus sanksi, chipset versus chipset, dan siapa yang bisa ngontrol masa depan teknologi dunia. Inilah yang kita bahas. Perang ekonomi terbesar yang lagi dimainkan, Amerika, China, Uni Eropa, dan kita-kita yang ada di tengah-tengah. Ini bukan drama fiksi. Ini kenyataan pahit yang lagi kita hadapin bareng-bareng. Kalau mau jujur, akar masalahnya itu bukan baru kemarin sore. Kita harus balik ke tahun 2008. Momen yang kayaknya sepele, tapi dampaknya luar biasa, yaitu krisis finansial global. Lu bayangin, Amerika Serikat, raksasa ekonomi yang selama ini jadi kiblat dunia, tiba-tiba limbung. Bank-banknya kolaps, pengangguran meroket, utang negara bengkak, gila-gilaan, kepercayaan dunia sama sistem Amerika mulai retak. Tapi di saat yang sama, ada satu negara yang justru gerak cepat kayak elang lihat mangsa, itu adalah China. Mereka pakai krisis itu sebagai launchpad, membangun infrastruktur gila-gilaan, memperluas manufaktur, dan banjir produk mereka ke seluruh dunia. Boom! China yang tadinya cuma pabrik dunia, tiba-tiba jadi kekuatan ekonomi global yang harus diperhitungkan. Setelah krisis itu, Amerika mulai ngerasa ada yang hilang. Pabrik-pabrik pindah ke Asia, rantai pasok nggak lagi ada di genggaman mereka. Amerika yang bangga sama industrinya, pelan-pelan kehilangan kendali. Memasuki dekade 2010-an, jurang pemisah antara dua raksasa ini makin melebar. China makin banyak ekspor, Amerika makin banyak impor. Defisit perdagangan Amerika itu kayak luka yang terus menganga. Bikin industri domestik Amerika teriak-teriak, kami tersisih, kami kalah. Emosi ini yang pelan-pelan menumpuk dan menunggu untuk meledak. Titik didihnya datang di tahun 2017, saat si kontroversial Donald Trump naik jadi presiden. Janjinya mengembalikan kejayaan Amerika. Buat dia, sistem perdagangan global itu penipuan, nggak adil. Dia nuduh Cina macam-macam, nyolong teknologi, mainin mata uang, dan sengaja ngerusak industri mereka. Jawaban Trump itu brutal dan sederhana, pasang tarif setinggi langit dan proteksi nasional. Ratusan miliar dolar produk Cina langsung kena pajak gede. Tentu aja Cina nggak tinggal diam. Mereka balas dendam dengan cara yang sama. Nargetin sektor-sektor sensitif di Amerika, kayak pertanian. Ini bukan lagi sekadar jual beli, guys. Ini udah jadi pertarungan harga diri dan dominasi masa depan. Dan di tengah-tengah kehebohan ini, kita yang ada di negara-negara lain itu kayak penonton yang duduk di baris paling depan, tapi juga bisa kena serpihan ledakan. Eropa pusing tujuh keliling, harus banget menyeimbangkan hubungan sama dua-duanya. Jepang, Korea, apalagi negara-negara Asia Tenggara kayak Indonesia, langsung buru-buru mikir ulang strategi ekspor mereka. Persaingan Amerika versus China itu ibarat magnet raksasa yang bikin dunia perlahan terbagi dua, menjadi dua blok ekonomi yang saling tarik-menarik. Mau nggak mau, kita harus milih mau ikut yang mana, atau lebih nekat, gimana caranya kita bisa berdiri sendiri di tengah pusaran ini. Sementara itu,
Cina juga nggak mau kalah. Mereka udah punya master plan namanya Made in China 2025. Intinya, mereka mau mandiri di teknologi tinggi, robotika, kecerdasan buatan, energi baru. Mereka nggak mau lagi cuma jadi tukang jahit, mereka mau jadi desainer sekaligus pemilik merek. Amerika membalasnya dengan jurus paling menyakitkan, pembatasan ekspor dan sanksi buat perusahaan raksasa kayak Huawei. Chip itu kayak darahnya teknologi modern. Ketika ini diblokir, Cina kayak kehabisan napas. Perdagangan global yang tadinya selalu terintegrasi, sekarang mulai berubah arah menuju isolasi dan blok-blok ekonomi. Semuanya diperparah lagi sama pandemi COVID-19. Lo inget kan, pas awal-awal pandemi, masker aja susah dicari. Kenapa? Karena rantai pasok dunia lumpuh. Dan semua orang sadar, kita terlalu bergantung sama satu pusat produksi doang. Krisis ini jadi alarm keras. Konsep kemandirian industri, atau yang sering disebut reshoring, langsung jadi agenda utama banyak negara. Jadi lo harus paham, perang dagang sekarang itu bukan lagi sekadar soal berapa tarif yang dipasang. Ini udah jadi perang ideologi sistem ekonomi. Kapitalisme liberal barat versus kapitalisme negara ala Cina. Yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi dominasi peradaban. Siapa yang pegang teknologi, logistik, dan produksi, dia yang akan menguasai dunia. Dan percayalah guys, perang ini baru aja dimulai. Ketika jurus tarif udah nggak mempan buat bikin Cina kapok, Amerika sadar mereka harus ganti senjata. Mereka beralih ke senjata baru yang lebih mematikan, yang nggak berbunyi keras tapi punya daya hancur ekonomi luar biasa, yaitu dolar, data, dan teknologi. Perang dagang udah berubah wujud, bukan lagi soal produk impor yang murah, tapi soal siapa yang bakal ngontrol sistem produksi dunia dari hulu ke hilir. Kita harus ngerti, di era modern ini, kekuatan utama itu bukan lagi tank atau rudal yang gede, tapi kemampuan buat ngontrol arus uang, informasi, dan teknologi. Sanksi dan pembatasan ekspor inilah amunisi barunya. Jurus pertama Amerika adalah sanksi. Mereka menggunakan keunggulan terbesarnya di sistem finansial global, dolar Amerika. Dolar itu kayak air yang dipakai buat seluruh transaksi dunia. Kalau lo diblokir dari sistem pembayaran internasional kayak SWIFT, itu sama aja kayak lo dicekik, nggak bisa napas. Transaksi lo berhenti, investasi lo beku, dan ekonomi lo bisa lumpuh seketika. Sanksi ini nggak cuma nargetin negara, tapi juga individu dan perusahaan. Bank, pejabat, dan miliarder Cina masuk daftar hitam. Pesan Amerika itu jelas guys, kekuatan finansial Amerika bisa menjangkau dan menghancurkan siapapun dimanapun lo berada, tapi Cina juga nggak tolol. Mereka tahu betul, ketergantungan pada dolar itu kayak tali tambatan yang bisa ditarik Amerika kapan aja. Makanya Cina mulai bangun sistem alternatif. Mereka bikin jaringan pembayaran berbasis yuan. Mereka coba bangun sistem chip sendiri. Langkah Cina ini kayak sinyal keras ke dunia. Kami nggak mau lagi diatur sama dolar Amerika. Dan hebatnya, ini bikin banyak negara lain mikir. Mungkin udah saatnya kita cari jalan keluar dari dominasi finansial Amerika yang udah terlalu lama ini. Dedolarisasi pun jadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Di sisi lain, perangnya merambat ke teknologi paling vital, yaitu chip. Ketika Amerika memblokir ekspor chip canggih ke Cina, dampaknya itu kayak lo cabut oksigen dari pasien. Chip itu otaknya segalanya, dari smartphone canggih lo, mobil listrik, sampai senjata pintar. Tanpa chip canggih, industri modern Cina nggak bisa gerak maju. Ini serangan yang sangat terencana. Cina merespon dengan kebijakan self-reliance, atau mandiri. Mereka bangun pabrik chip lokal gila-gilaan, tingkatkan riset AI, dan kasih dana besar-besaran buat perusahaan teknologi domestik mereka. Makanya, perang chip ini langsung jadi pusat konflik global. Lo bayangin, Taiwan, yang jadi produsen chip terbesar di dunia, sekarang posisinya paling berbahaya. Para ahli bilang, kalau sampai terjadi perang di Taiwan, dunia bisa kehilangan 90% pasokan chip canggih cuma dalam hitungan minggu. Ini bukan lagi soal Taiwan versus China, tapi soal nasib teknologi seluruh dunia. Amerika pun gerak cepat membentuk aliansi teknologi baru yang disebut Chip 4 Alliance bareng Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Tujuannya cuma satu, membatasi akses Cina ke teknologi paling vital di dunia modern. Lalu, apa dampaknya? Ekonomi global sekarang nggak lagi terpecah karena ideologi komunis versus kapitalis. Tapi karena logika strategi dan teknologi, perang ini memang nggak bikin ledakan. Tapi, kerugiannya udah triliunan dolar. Harga barang elektronik melambung, produksi industri melambat,
Dan yang paling parah, kepercayaan antar negara itu runtuh. Kita sebagai konsumen pun jadi korban gak langsung dari perang para raksasa ini. Kita harus bayar lebih mahal untuk teknologi yang seharusnya bisa lebih murah. Tapi bagi para pemimpin dunia, kerugian triliunan dolar ini bukan akhir, melainkan sebuah investasi untuk dominasi jangka panjang. Mereka sadar, senjata masa depan itu nggak lagi berbunyi keras. Senjata itu berwujud kode, algoritma, dan kebijakan ekonomi yang bisa ngontrol pasar global. Dalam perang yang sunyi ini, yang menang itu bukan siapa yang punya rudal paling gede, tapi siapa yang mampu mengontrol sistem global, mematikan musuh tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Dan ini, guys, adalah level perang yang harus kita pahami. Perang yang menentukan arah dunia kita ke depan. Dulu perang terjadi di lautan dan udara. Sekarang perang terjadi di dunia yang gak terlihat, yaitu dunia digital. Kita harus mundur sebentar, sekitar 1 dekade yang lalu. Ingat gak pas data mulai disebut-sebut sebagai minyak baru? Perusahaan-perusahaan raksasa kayak Google, Tencent, dan Amazon nggak cuma jualan barang, tapi mereka nyedot miliaran data dari kita tiap hari. Nah, dari data inilah muncul kekuatan baru yang maha dahsyat. Siapa yang punya data, dialah yang nguasain arah dunia. Sekarang, Amerika dan China berhadap-hadapan lagi. Bukan soal tarif lagi, tapi soal kecerdasan buatan dan jaringan internet global. Di kubu Amerika, mereka punya kekuatan penuh dari Silicon Valley, seperti OpenAI, Google, DeepMind, Microsoft, dan yang lainnya. Mereka kayak pahlawan super digital yang mau menguasai masa depan. Sementara China, mereka balas dengan Baidu, Alibaba, dan Sensetim dan yang lain-lain. Artificial intelligence bukan cuma robot pintar, guys. Dia itu mesin kendali. Dari sistem keuangan lo, pertahanan negara, prediksi ekonomi, sampai sensor wajah buat ngawasin orang, semuanya bergantung pada algoritma yang belajar dari data kita. Lo bayangin betapa krusialnya ini. Tapi di balik semua kehebatan AI itu, muncul pertanyaan etis yang bikin merinding. Siapa yang seharusnya pegang kendali atas data kita? Apakah pemerintah, korporasi raksasa, atau kita sebagai individu? China milih jalan kontrol penuh. Mereka bangun Great Firewall, tembok digital terbesar di dunia. Informasi yang keluar masuk disensor. AI mereka dipakai buat ngawasi, memantau, bahkan memberi skor perilaku warganya sendiri. Ini adalah negara dengan kontrol data paling ketat di dunia. Di sisi lain, Amerika mengandalkan kekuatan pasar bebas. Data kita dikumpulkan tanpa batas, tapi yang ngontrol itu segelintir perusahaan raksasa yang super kaya. Mereka memang nggak pakai sensor negara terang-terangan, tapi mereka pakai algoritma yang secara halus membentuk opini publik, menentukan apa yang kita lihat dan yakini. Inilah dua ekstrem dalam perang data global. Kontrol total negara versus kontrol total korporasi raksasa. Keduanya sama-sama menakutkan, karena sama-sama mengambil kendali dari tangan kita. Di tengah ketegangan ini, infrastruktur digital jadi medan tempur nyata. Kabel bawah laut yang menghubungkan benua, server-server tempat data disimpan, sampai satelit internet yang melayang di angkasa. Semuanya jadi target strategis. Siapa yang nguasain jaringan ini, dia bisa melumpuhkan lawan tanpa perlu nembak satu peluru pun. Amerika punya Starlink dan proyek digital global, China bales dengan Digital Silk Road, bangun jaringan internet di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Setiap server yang mereka bangun itu bukan cuma infrastruktur, tapi perpanjangan pengaruh geopolitik mereka. Dunia kita sekarang terhubung, tapi ironisnya juga terbagi. Koneksi internet yang tadinya simbol kebebasan, sekarang jadi alat kekuasaan. Miliaran data kita itu kayak bahan bakar perang yang nggak terlihat. Lo upload foto, lo chatting, lo belanja online, semua itu jadi amunisi. Dan yang lebih ngeri, guys, di era digital, batas antara damai dan perang itu nyaris hilang. Karena dalam perang data, kita semua, lo dan gue, adalah bagian dari medan tempur itu sendiri. Satu kesimpulan mulai nyata. Perang masa depan itu nggak akan pakai senjata besi, tapi pakai baris kode. Mereka kejar-kejaran di 5G, chip, dan AI generative. Teknologi ini nggak cuma mengubah pasar, tapi juga keseimbangan kekuatan global. Dan di balik semua kemajuan ini, ada bahaya laten. Saat AI mulai mengambil keputusan tanpa manusia, siapa yang bertanggung jawab saat algoritma salah pilih dan menghancurkan sesuatu? Perang ini mengajarkan kita, yang mengendalikan dunia di abad ke-21 adalah mereka yang mengendalikan algoritma. Selama ini, Amerika jadi bos dunia. Setelah Perang Dunia Kedua,
Sistem yang mereka bangun, seperti NATO, PBB, Bank Dunia, jadi pusat gravitasi tunggal. Tapi sekarang sinyal bahaya makin keras. Sistem lama itu perlahan kehilangan daya tariknya. Tapi kenapa? Karena di ruang kosong itu mulai muncul kekuatan baru yang mengisi, datang dari Timur Tengah, Asia, sampai ke selatan global. Kita lagi masuk fase baru yang lebih liar. Multipolaritas, di mana sekutu bisa berbalik, musuh bisa jadi mitra, dan dunia nggak lagi punya satu pusat kendali. Ini babak baru, dan salah satu epicentrum barunya ada di Timur Tengah. Timur Tengah yang selama 100 tahun penuh dengan bayang-bayang kolonialisme dan intervensi asing, sekarang lagi membalikan keadaan. Mereka nggak pakai perang fisik, tapi pakai kekuatan ekonomi dan diplomasi baru. Negara-negara kayak Arab Saudi, Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab, masing-masing coba merebut kendali atas masa depan kawasan mereka sendiri. Arab Saudi lagi memimpin transformasi gila-gilaan lewat Vision 2030, keluar dari ketergantungan minyak, bangun ekonomi berbasis inovasi. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak mau lagi cuma jadi sumber minyak buat dunia. Di sisi lain, Turki jadi pemain yang unik. Mereka manfaatin posisinya di antara timur dan barat buat main dua kaki. Dengan kebijakan yang super independen, Turki kirim pesan yang lantang. Dunia nggak lagi bisa dikontrol satu tangan. Tapi, kebangkitan Timur Tengah bukan cuma soal kekuasaan. Ini soal identitas. Setelah puluhan tahun jadi ajang rebutan, negara-negara ini sadar betapa strategisnya posisi mereka. Di jantung energi dunia, di jalur perdagangan utama, di titik silang tiga benua, mereka bukan lagi penonton. Mereka pemain utama. Ketika Amerika pelan-pelan narik pasukannya, Cina langsung nyelonong masuk dengan pendekatan yang beda. Mereka nggak bawa tank, tapi bawa duit, investasi infrastruktur, pelabuhan, dan proyek energi. Ini jadi alat diplomasi baru Cina. Dan yang paling gila, mereka jadi penengah perdamaian antara musuh bebuyutan Iran dan Arab Saudi. Ini langkah simbolis yang nunjukin perubahan besar, pusat diplomasi dunia mulai bergeser dari barat ke timur. Dunia menyaksikan sesuatu yang dulu nggak mungkin. Negara-negara Timur Tengah sekarang ngomong dengan suara mereka sendiri. Bukan lagi sekadar produsen minyak, tapi pemain strategis global. Tapi sementara Timur Tengah lagi bangkit, Barat justru lagi sibuk dengan masalahnya sendiri. Polarisasi, populisme, dan ketidakpercayaan sama sistem lama itu lagi menggerogoti pondasi kekuasaan mereka dari dalam. Kekuatan yang tadinya jadi simbol stabilitas, sekarang diguncang krisis ekonomi, politik, dan ideologi. Di Amerika, ideologi udah kayak dua dunia yang terpisah. Media bukan lagi sumber info, tapi alat perang opini. Demokrasi mulai kehilangan makna aslinya. Di Eropa, masalahnya beda tapi nadanya sama. Imigrasi, krisis energi, dan krisis identitas bikin Uni Eropa goyah. Ketergantungan Eropa sama gas Rusia bikin mereka rentan banget, dan pas perang Ukraina pecah, seluruh benua terguncang. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan sama pemerintah mereka, yang terasa nggak bisa ngasih solusi. Ketika Barat sibuk terpecah belah dan Timur sibuk bangun kekuatan, dunia mulai melirik ke arah lain. Kumpulan negara yang tadinya cuma dianggap pinggiran, sekarang mulai nulis bab baru sejarah dunia. Dulu mereka cuma bergantung sama utang dan bantuan asing, tapi sekarang mereka sadar, kekuatan sejati itu lahir dari kemandirian, dari kerjasama antar sesama selatan. Lihat aja BRICS, blok ekonomi ini sekarang mewakili lebih dari separuh populasi dunia, dan banyak negara lain yang mau gabung. Mereka nggak mau cuma ikut dengar, mereka mau punya suara. Pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bersama, bisakah kita rakyat biasa mempertahankan kedaulatan dan kebebasan kita di tengah perang raksasa yang gak pernah berakhir ini? Kita semua harus sadar, masa depan kita dikendalikan oleh baris kode, dan kita, sebagai manusia, harus ambil kendali itu kembali.